Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menebalkan keimanan kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Lembut. Maka di antara kelembutan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah mensyariatkan waktu-waktu mulia dan istimewa, waktu-waktu kebaikan, di mana seorang hamba bila melakukan amalan pada waktu-waktu istimewa tersebut, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala baginya, berlipat-lipat. Tidak hanya di situ jamaah sekalian, Allah juga menyiapkan sebab-sebab dan sarana agar seorang hamba benar-benar dan mampu memanfaatkan waktu-waktu istimewa itu dengan bentuk yang paling sempurna. Banyak hadis yang membicarakan tentang ini. Khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan bulan Ramadan dan sebab-sebab yang Allah berikan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Kita ketahui bersama ibadallah, kita di depan bulan Ramadan, di depan pintu bulan Ramadan.
bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan dilipat gandakan amalan-amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita resapi hadis ini agar kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan yang begitu istimewa ini. Riwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun, wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun, wa nadam munadim minas sama ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi utaqa'a minan nar walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin." Apabila datang awwalul lailah, malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana dan sebab agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Sebab pertama yang Allah berikan kepada kita adalah suffidatis syayatin wa maradatul jin. Dibelenggunya para syayatin dan jin-jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka mengganggu manusia, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan dibelenggunya syayatin ini bisa dipahami dengan makna yang hakikat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membelenggu para syayatin sehingga mereka tidak mampu mengganggu dan menggoda anak Adam yang sedang puasa. Makna yang lain kata para ulama, anak Adam di bulan Ramadan mereka punya keinginan untuk melakukan kebaikan sangat luar biasa, dan mereka sangat menjauhi perbuatan maksiat di bulan Ramadan, sehingga seolah-olah syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengatakan belenggunya syayatin atau dibelenggunya para syaitan akan bermanfaat bagi orang-orang yang benar paham tentang bulan Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan, haknya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka orang-orang seperti ini bermanfaat baginya syaitan dibelenggu. Akan tetapi orang yang tidak menghargai bulan Ramadan, orang yang menghinakan bulan Ramadan, tidak menghormati haknya Allah di bulan Ramadan, maka tidak ada faidahnya syaitan dibelenggu saat itu. Ini hadiah pertama ma'asyiral muslimin yang akan membantu kita memanfaatkan bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pintu yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah. Adapun surga, pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yughlaq minha babun, dan tidak ada pintu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga itu memang benar, hakikatnya seperti itu. Pintu-pintu surga semuanya dibuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup.
Ada juga para ulama yang menyebutkan bahwasanya maksud daripada hadis tersebut, pintu neraka ditutup, maksudnya pintu-pintu yang membawa kepada orang masuk ke dalam api neraka ini ditutup dan kecil kemungkinan dilakukan oleh manusia saat di bulan Ramadan. Dan pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang ketiga ibadallah. Wa nada munadi minas sama, wa nada munadim minas sama. Ada yang berseru dari langit. Tentunya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berseru, ya bagiyal khair aqbil. Hai orang-orang yang ingin kebaikan, nih ini waktunya tempatnya ini di bulan Ramadan. Wa ya bagiyasy syarr, dan orang-orang yang suka melakukan perbuatan buruk, maksiat kepada Allah, aqsir. Cukup berhentilah, belajarlah di bulan Ramadan untuk menjauhi keburukan. Ma'asyiral muslimin, suara ini tidak kita dengarkan, akan tetapi bisa kita rasakan, sehingga kita mampu dan bersemangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dan kita ini semangat untuk menjauhi kemaksiatan di bulan Ramadan. Yang terakhir ibadallah, yang tidak kalah istimewanya, hadiah dan sebab yang Allah berikan untuk kita agar kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik-baik, dengan sebaiknya, yaitu walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hamba dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu tidak hanya sekali dalam bulan Ramadan, fi kulli lailah, di setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dikatakan fi kulli yaumin wa lailah fi Ramadan, di setiap hari, siang hari dan malam hari dari bulan Ramadan, Allah banyak mengampuni hambanya, membebaskan hambanya dari api neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Allah Subhanahu wa taala setiap hari membebaskan sittuna alfan, 60.000 hambanya dari api neraka. Maka apalagi yang kita tunggu ibadallah? Bulan Ramadan ada di depan kita. Allah berikan keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Allah berikan keutamaan di bulan Ramadan. Allah siapkan juga bagi kita sarana dan sebab untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang kita tunggu? Ingat bulan Ramadan ayyaman ma'dudat. Allah mensifatinya dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Kalau kita tidak manfaatkan dengan cepat, maka dia akan lewat begitu cepat. Ibadallah, Allah berikan keistimewaan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah dan sebab untuk memanfaatkan bulan Ramadan, maka manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu lewat tanpa ada manfaat. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka orang ini adalah orang-orang yang benar dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi rabbi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumi liqa'ih.
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan pada khutbah pertama tadi, ibadallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Agung, Maha Dermawan, Maha baik kepada hambanya. Maka hendaknya seorang hamba bersyukur atas ini. Faidah yang lain, ibadallah, bahwasanya kita selaku hamba tatkala diberikan waktu istimewa, diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Faidah yang lain, ibadallah, surga dan neraka itu ada saat ini. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, surga neraka belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti, hadis ini adalah bukti bahwasanya surga dan neraka itu ada saat ini. Dibuka pintunya saat Ramadan, ditutup pintu neraka saat bulan Ramadan. Ini bukti, ibadallah. Dan neraka, surga itu punya pintu-pintu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga ada 8 kata para ulama. Di antara pintu surga ini yang Allah khususkan bagi orang yang puasa adalah babur rayyan, pintu ar-rayyan. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang suka puasa, puasa wajib, puasa sunnah, maka dia akan masukkan melalui pintu ar-rayyan. Wa idza ughliq, disebutkan dalam hadis, tatkala pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ada di depan kita. 3 atau 4 hari lagi kita Ramadan. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita hendaknya memanfaatkan bulan yang istimewa ini. Kita hendaknya berbahagia bertemu dengan bulan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna ilal a'malis salihah fihi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana fi Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma qumu ila salatikum yarhamukumullah.